welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, seperti di thumbnailnya, kali ini aku pengen ngebicarain serum concealer lokal yang aku punya. Yang banyak banget diantara kalian bertanya kepada aku yang mana yang bagus dan apa perbedaan dari setiap concealer tersebut. Concealernya diantaranya adalah Dear Me Beauty Liquid Concealer, Matte for Makeup Spotless Serum Concealer, dan Gobang Perfect Cover Liquid Concealer. First of all, ini kita bicarai serum concealer, which is concealer yang sudah di-infuse dengan active ingredients. Jadi kalau ada concealer atau liquid concealer yang tidak aku masukin dalam topik ini, artinya aku merasa tidak apple to apple, alias konsep produknya itu nggak sama, jadi nggak fair kalau misalnya kita bandingin. Ketiga serum concealer ini sudah aku pakai, jadi aku tahu banget perbedaannya dan apa yang aku rasakan saat aku menggunakan ketiga serum concealer ini. And by the way, concealer ini hanya aku pakai untuk mengcover under eye aku, karena aku merasa under eye aku itu cukup gelap. Dan aku itu tipikal hamba concealer banget. Aku nggak bisa banget kalau nggak pakai concealer kalau lagi make upan. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama kali keluar, yaitu Dear Me Beauty Concealer. Dia packagingnya botol kecil akrilik kayak gini. Aplikatornya jumbo, jadi gampang banget untuk mengaplikasikan concealer. Finishnya itu agak sedikit powdery dan agak sedikit matte. Dia ada 6 pilihan shade, harganya 129.000 dan isinya itu 4,5 gram. Sementara active ingredients yang di-infuse di Dear Me Beauty Concealer ada niacinamide, ada glycerin, dan juga ada hyaluronic acid, dan concealer ini ada zinc oxide-nya. Bicara soal coverage, Dear Me Beauty Liquid Concealer ini dia coverage-nya lebih less daripada yang lain. Dia itu sheer to medium coverage, dan menurut aku di build up kayak gimana pun coverage-nya itu nggak bisa full. Jujur aja, karena coverage-nya yang sheer to medium itu, jadinya concealer ini atau serum concealer ini nggak terlalu aku favoritin. Tapi bukan berarti serum concealer ini jelek banget, tergantung selera masing-masing. Terus finishnya itu agak matte powdery, jadi aku merasa under eye aku itu agak sedikit kering kalau aku pakai serum concealer ini. Oksidasinya nggak ada dan ini juga enak untuk di blend. Untuk creasing sih, aku bukan yang percaya kalau concealer itu bisa menyebabkan creasing. Mengemphasize creasing mungkin iya, tapi dari ketiga serum concealer ini nggak ada yang mengemphasize creasing di under eye kita secara berlebihan gitu. Cuman ya tadi serum concealernya si Dear Me Beauty ini minusnya itu hanya di coveragenya. Aku kurang begitu suka coveragenya. Dan finishnya juga aku kurang begitu suka. Kalau misalnya kita timpa agak kebanyakan, dia akan sedikit cakey di under eye kita. Dan tambahan, Dear Me Beauty Liquid Concealer ini bisa kalian pakai tanpa di set dengan powder, karena finishnya sendiri sudah powdery. Concealer kedua yang aku coba datang dari brand Gobang, tapi ini tuh sebenarnya keluar setelah Matte for Makeup Concealer. Tapi aku beli Gobang dulu, baru aku beli Matte for Makeup Concealer. Jadi nama concealer Gobang ini adalah Perfect Cover Longwear Liquid Concealer. Dia datang dengan packaging seperti lip cream, terus aplikator di dalamnya seperti ini. Terus konsistensi liquid concealer Gobang ini sedikit cair dan dia itu finishnya powdery tapi nggak se-powdery Dear Me Beauty Concealer. Isinya ada 4,5 gram dan harga normalnya itu 120.000. Concealer ini di-infuse dengan banyak banget active ingredient. Di dalamnya dia ada kandungan titanium dioxide, ada kandungan niacinamide, ada kandungan aloe barbadensis extract, terus ada kandungan vitamin E, ada kandungan kafein, ada juga kandungan rosa canina flower extract. Pokoknya Gobang Liquid Concealer ini diantara kedua serum concealer yang lain, dia paling banyak di-infuse dengan active ingredients. Sayangnya sampai video ini di-upload, dia hanya terdiri dari 2 shade, yaitu medium beige dan salmon. Jujur aku sangat suka dengan Gobang serum concealer ini. Kenapa? Karena pertama, dia itu enak banget di blend. Coveragenya itu medium, tapi bisa di build up sampai full. Dan sesuai namanya, concealer ini tahan lama banget, nggak cepet bergeser di under eye aku. Nyaman banget diaplikasikan untuk under eye karena dia nggak membuat under eye kita terasa lebih kering. Oxidize-nya juga menurut aku nggak ada. Oke, concealer ketiga yang akan aku bahas yaitu dari brand Matte for Makeup. Nama concealernya adalah Matte for Makeup Spotless Serum Concealer. Dia packagingnya cute banget kayak gini dan warnanya itu packagingnya hijau stabilo. Di satu sisi aku suka dengan packaging kayak gini, ringkes, kecil, ringan.
Tapi di sisi lain warna hijau stabilo kayak gini cepet banget kotor, dan ini tuh packagingnya doff atau matte, jadi kalau udah kotor agak sulit untuk dibersihkan. Isi Matte for Makeup Serum Concealer ini lebih banyak daripada concealer yang lain, yaitu isinya 8 gram. Dibanderol dengan harga 129.000 dan shade-nya itu ada 9 shade. Sementara itu serum concealer dari Matte for Makeup ini diinfuse oleh active ingredients. Yang pertama dia ada kandungan glycerin, dia juga ada kandungan squalane, niacinamide, dia juga ada kandungan salicylic acid. Terus ada juga kandungan aloe vera ekstraknya, ada kandungan HA-nya, dan juga ada kandungan allantoin-nya. Konsistensi serum concealer dari Matte for Makeup ini lebih cair dibandingkan concealer-concealer lain. Karena itu dia gampang banget di blend, bahkan di blend pakai jari aja bisa. Tapi serum concealer dari Matte for Makeup ini menurut aku harus di set dengan powder. Kalau Dear Me Beauty dan Gobang yang tadi, kalau kalian tidak mau set dengan powder masih oke. Tapi serum concealer dari Matte for Makeup ini karena konsistensinya tadi lebih cair, jadi dia harus banget di set pakai powder. Dia nggak oxidize, dan juga kalau misalnya kita mau ngomong soal tahan lama atau enggak, menurut aku serum concealer dari Matte for Makeup ini agak sedikit gampang tergeser. Jadi menurut aku lebih tahan lama Gobang Liquid Concealer dibandingkan Matte for Makeup Liquid Concealer ini. Tapi sudah berapa kali aku pakai concealer Matte for Makeup ini, aku juga merasa nyaman dengan concealer ini. Dia nggak bikin under eye aku terasa ketarik. Satu lagi, kalau misalnya kalian hanya lihat warnanya dari botolnya saja, menurut aku tidak bisa tergambar dengan jelas ya. Kayak ini tuh aku ada di shade W1. Kelihatan dari botolnya agak sedikit gelap, tapi waktu diolesin dia nggak segelap itu. Dan menurut aku concealer Matte for Makeup ini cocok juga buat yang lagi pengen mengcover jerawat di wajah. Kenapa? Karena di dalamnya dia ada kandungan salicylic acid, jadi dia bisa membantu untuk meredakan jerawat kita. Oke, jadi kesimpulannya dari ketiga serum concealer ini yang paling aku suka itu adalah serum concealernya dari Gobang. Karena secara formula, secara konsistensi, secara ingredients, aku sangat cocok dengan concealernya Gobang. Dia coveragenya lebih full dibandingkan concealer lain yang aku sebutin tadi. Dia juga nggak perlu harus di set pakai powder, tanpa di set pakai powder aja masih nyaman dipakai, terutama untuk conceal under eye. Terus dia juga tahan lama, gampang di blendnya. Minusnya itu cuman itu aja, sayang banget dia cuma punya 2 shade. Jadi posisi pertama yang aku sukai adalah Gobang Liquid Concealer, yang kedua Matte for Makeup Liquid Concealer. Yang kurang begitu aku sukai dari Matte for Makeup ini, dia itu agak lebih gampang ambiar atau lebih gampang bergeser dibandingkan Gobang. Terus dia harus di set pakai powder, dan juga coveragenya menurut aku lebih less dibandingkan Gobang. Dan di posisi ketiga adalah Dear Me Beauty Liquid Concealer, yang tidak aku sukai, dia coveragenya sheer to medium, finishnya powdery, terus dia juga gampang bergeser, dan kalau terlalu banyak kita layering dia itu agak kelihatan cakey. Jadi itu dia yang bisa aku sampaikan untuk ketiga serum concealer ini. Semoga bisa kasih masukan buat kalian. Yang perlu dinotis, kita itu punya kondisi kulit yang berbeda, kita juga punya tipe kesukaan terhadap concealer yang berbeda. Jadi cocok di aku belum tentu cocok di kalian, begitu juga dengan sebaliknya. Untuk detail produk seperti biasa aku akan cantumkan di description box. Kalian jangan lupa untuk follow akun Instagram aku di @felicia_lazysister, atau juga di TikTok aku di @felicia.lazysister, karena di kedua platform tersebut aku juga sering kasih tips, terus aku juga sering kasih tutorial makeup, terus aku juga sering kasih info produk. Jadi jangan lupa untuk follow di kedua akun sosial media aku tersebut. Last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident, stay healthy juga, and sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye bye.